Para sahabat Maranatha, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Paskah. Di sore hari yang indah ini, teman-teman, saya ingin membacakan bagian firman Tuhan untuk kita renungkan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu haturkan syukur dan terima kasih. Sepanjang hari ini hati kami penuh dengan sukacita karena kami boleh merayakan peristiwa kebangkitan Kristus. Kristus bangkit menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Maka biarlah kami juga ditolong untuk tidak sekedar merayakan peristiwa Paskah ini dengan pesta, tetapi lebih daripada itu, peristiwa ini sungguh kami maknai, dan peristiwa ini menjadi terang yang akan menuntun langkah kami di tengah-tengah berbagai tantangan hidup yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, mari berfirman untuk kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, para sahabat Maranatha, hari ini saya ingin membacakan satu bagian Alkitab. Satu ayat saja saya baca dari Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-15. Bagian ini adalah satu dengan firman Tuhan yang berbicara tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayatnya yang ke-15 pasal 24 Injil Lukas berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, para sahabat, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan dalam keputusasaan. Baru saja para murid digoncangkan dengan peristiwa penyaliban Yesus. Mereka digoncang oleh peristiwa kematian Kristus. Padahal sebelumnya mereka berharap bahwa Yesus itu yang datang sebagai Mesias. Yesus itu yang datang sebagai pembebas. Yesus itulah yang akan memenuhi harapan mereka, harapan Israel. Tapi sayang, orang Israel sendiri menolak Yesus. Murid-muridnya terguncang dan mereka berjalan pulang. Ada yang pergi ke Emmaus, mereka kembali dengan keputusasaan. Apakah cerita yang tragis dan pilu berakhir di situ? Tidak. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ketika murid-murid itu pulang dalam keputusasaan, disitulah kita melihat Injil Kristus memberikan kesaksian bahwa Yesus datang. Ia berjalan bersama dengan mereka. Ia bahkan bercakap dengan mereka. Yesus menjadi sahabat. Yesus yang bangkit itu menjadi teman seperjalanan yang membuat orang menemukan kekuatan, membuat orang menemukan kembali harapan bahwa keputusasaan dan penderitaan bukanlah akhir. Sayangnya dalam perjalanan itu mereka tidak langsung menyadari bahwa ini Yesus Kristus yang bangkit, yang datang menyapa mereka, berbincang dan menemani mereka di sepanjang perjalanan. Kadang hidup kita pun demikian. Kita dalam kesedihan, dalam keputusasaan, tidak mampu melihat kehadiran Kristus. Tidak mampu untuk merasakan bahwa Yesus ada dengan kita. Kisah ke Emmaus ini memberikan kepada kita satu kesaksian.
Jangan biarkan ketakutan, jangan biarkan keputusasaan, jangan biarkan sakit, penyakit, dan penderitaan menutup mata kita untuk melihat Kristus yang sesungguhnya tidak pernah jauh dari kita, tidak pernah lari meninggalkan kita. Betul, ia mati, tetapi sekarang ia bangkit. Dan kebangkitannya memberikan kepada kita daya, memberikan kepada kita kekuatan untuk terus bertahan. Bahkan bukan sekedar bertahan, kita melangkah maju, bertransformasi. Ingat, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Kristus yang bangkit selalu ada dengan kita. Mari ganti keputusasaan dengan pengharapan dan terus melangkah. Anda dan saya akan melihat tanda heran yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Kita berdoa. Allah yang baik, di tengah-tengah kesuraman, di tengah-tengah penderitaan, bahkan di tengah-tengah situasi sosial yang tidak menentu, di tengah-tengah kegelapan kehidupan kami sebagai negara dan bangsa, kami bersyukur Allah melawat kami. Kami berterima kasih. Kristus bangkit untuk kami. Terima kasih. Ini memberikan kepada kami kekuatan, iman, pengharapan, supaya kami tidak berputus asa dalam kebimbangan, berputus asa di dalam penderitaan, berputus asa dalam ketidakpastian. Kami mau bangkit, kami mau melangkah dengan harapan, karena Kristus selalu ada bersama dengan kami. Tuhan tolong kami, pegang tangan kami. Berkati kampus kami Universitas Kristen Maranatha. Berkati seluruh upaya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Supaya terang itu boleh bercahaya. Supaya harapan itu boleh semakin kuat. Karena Indonesia memiliki insan yang cerdas. Dan kuasa Tuhan memberdayakan kami untuk terus melangkah dan melakukan sesuatu untuk hari esok yang lebih baik. Ini doa kami, ini harapan kami, ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Yesus. Kami bawa hidup kami bawa pergumulan kami bawa semua beban kami. Dan tolonglah ya Allah, berdayakan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali menyemangati diri kita sebagai insan Maranatha dengan mengingat visi dan misi kita. Visi Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan teladan Yesus Kristus. Misi mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat Paskah untuk Anda dan saya. Selamat Paskah untuk kita semua. Salam kami, integrity, care, excellence.